Sehingga nanti dalam jangka panjang kalau itu memang benar-benar diterapkan, unemployment akan meningkat, pengangguran akan meningkat. IMF dalam World Economic Forum kan yang paling baru itu menyatakan bahwa ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2025-26 ini akan turun. Kenapa kok pemerintah itu terkesan lambat? Halo Sobat Pilar, selamat datang di acara Pilar Podcast hari ini. Saya Bagus Kadek Windu Putra dan hari ini kita akan membahas tentang perspektif akademis, ekonomi, dan kebijakan dalam dinamika global. Nah, bersama ibu dosen kita yang cantik ini, yuk kita sambut Dr. Asih Murwiati, SEME. Kepada Ibu, boleh memperkenalkan diri, Ibu? Siap, Mas Bagus. Ya. Selamat bertemu dengan saya, ya, yang akan mengisi materi pada podcast Pilar hari ini. Nama saya dengan gelar lengkap ya, secara akademik Dr. Asih Murwiati, SEME. Saya dosen jurusan Ekonomi Pembangunan dengan peminatan bidang perencanaan. Demikian. Terima kasih Ibu atas perkenalannya. Nah, langsung saja kita mulai ke intinya. Nah, boleh Ibu saya mengajukan pertanyaan? Oh, silakan Mas Bagus. Nah, saat ini kita tahu kita hidup di zaman di mana suatu keputusan ekonomi, entah itu dari luar negeri seperti dari The Fed, dari Eropa atau Tiongkok, itu bisa berpengaruh terhadap kondisi ekonomi kita di Indonesia. Nah, apalagi dengan kondisi geopolitik dunia yang semakin dinamis akibat konflik dan ketegangan di mana-mana sampai fluktuasi harga minyak global. Nah, semua ini punya efek berantai ke dalam negeri. Dari perspektif Ibu sebagai akademis dan pengamat ekonomi, fenomena global mana yang belakangan ini paling signifikan dampaknya terhadap kondisi ekonomi di Indonesia? Oke, Mas Bagus, kita mulai dulu dari sistem perekonomian kita ya, bahwa kita sudah menganut ekonomi terbuka ya, perekonomian terbuka, di mana melibatkan di situ ada ekspor dan impor ya. Kalau kita berbicara seperti itu, berarti proses di sini ada perdagangan, ekspor dan impor. Kita kalau di international trade ada teori perdagangan internasional, yaitu teori Heckscher-Ohlin, ya, di mana di teori tersebut disampaikan bahwa terjadinya perdagangan antar negara itu karena ada perbedaan. Ya, perbedaan dalam hal apa? Faktor produksi, dalam hal input, ya, baik tenaga kerja maupun capital, juga berbagai hal, perbedaan teknologi itu kemudian meng-create sebuah aktivitas, yaitu perdagangan internasional. Nah, persoalannya ketika kita sudah menganut perekonomian terbuka, kemudian terjadi persoalan-persoalan atau shock yang berasal dari luar negeri, baik itu terkait dengan geopolitik ya, kemudian terkait dengan perekonomian itu sendiri, seperti misalkan The Fed menaikkan suku bunga, kemudian Amerika menerapkan tarif impor ya, ini tentunya akan memberikan pengaruh terhadap perekonomian domestik kita. Nah, contohnya apa? Saya mungkin mencermati yang lebih dahsyat saat ini adalah rencana penerapan tarif Trump ini ya, untuk impor ya. Kenapa? Karena ketika tarif itu dikenakan lebih tinggi, maka akan terjadi yang namanya, kalau dalam teori perdagangan itu adalah trade diversion. Jadi nanti ada pengalihan perdagangan dari kelompok negara yang sudah menjalin free trade area itu kemudian ke kelompok negara yang tidak menjadi anggota atau tidak menerapkan tarif. Ini kan nanti ada perubahan atau lag ini yang kemudian akan memperparah kondisi dalam negeri. Dalam hal apa? Misalkan kita karena ada pengurangan ekspor, kita mencari pasar baru, ya new market ini kan tidak mudah dilakukan dalam beberapa saat, meskipun pada nyatanya kan 90 hari baru nanti diterapkan tarif itu. Tapi kita ini punya dampak yang panjang, karena nanti ketika ekspor Indonesia itu turun, otomatis kita juga akan melakukan beberapa langkah, seperti misalkan penghematan efisiensi dalam produksi. Ada muncul PHK, sehingga nanti dalam jangka panjang kalau itu memang benar-benar diterapkan,
unemployment akan meningkat, pengangguran akan meningkat. Itu ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa dampaknya itu sangat signifikan ke dalam negeri ya, Bu, dari kebijakan apa di luar dari The Fed, dari Amerika. Ya. Selanjutnya, jika kita lihat nih di kelas, kita belajar soal teori ekonomi kan, Bu. Soal bagaimana peran pemerintah dalam perekonomian, bagaimana kebijakan fiskal moneter, dan seterusnya. Nah, tapi di lapangan, kita sering melihat realitasnya itu seringkali jauh lebih rumit nih di lapangan. Pemerintah itu kadang harus ambil keputusan cepat di tengah tekanan ekonomi, dan dampaknya bisa sangat luas nih. Nah, menurut Ibu, bagaimana sebaiknya kita memandang hubungan antara teori ekonomi dengan realitas kebijakan yang diambil pemerintah nih, terutama saat menghadapi tekanan global? Ya, baik Mas Bagus. Kalau kita bicara mengenai teori ini kan ranahnya adalah sebagai basic atau dasar ketika kita mengambil sebuah keputusan atau kebijakan. Itu ideal. Ya, kondisi idealnya seperti itu. Jadi, tidak ada kebijakan tanpa teori. Ketika kebijakan itu diambil tanpa teori, maka yang ada adalah kebijakan yang belum diuji kebenarannya. Ya kan? Teori-teori itu muncul karena ada studi empiris, karena ada peristiwa-peristiwa yang kemudian bisa diambil sebuah kesimpulan berdasarkan data. Nah, persoalan yang muncul sekarang, kadang kita harus berbuat cepat, harus bertindak cepat, kemudian meninggalkan mungkin sisi teori. Dan kemudian praktis di lapangan itu sesuai dengan keadaan yang terjadi, ya kan? Pengambilan kebijakan terkesan menjadi apa ya? Terkesan menjadi tidak berdasarkan teori yang betul-betul mainstream gitu ya. Tapi kita harus mendudukkan persoalan itu dengan sebijak-bijaknya ya. Jadi tidak selalu yang terjadi di lapangan itu sesuai teori, dan tidak selalu teori itu bisa menyelesaikan persoalan. Jadi bisa jadi apa yang sedang kita hadapi saat ini, bagaimana pemerintah harus bertindak cepat, melakukan penyesuaian atau adjustment terhadap kondisi eksternal, maka yang perlu dibangun adalah bagaimana kita tetap berpijak ya, berpijak pada pedoman, aturan atau legal formal. Kalau di dalam sebuah negara kan di situ ada undang-undang, ada peraturan ya, ataupun ada hal-hal mendasar yang kemudian tidak boleh dilanggar. Nah, tetap harus berpegang itu secepat apapun gitu ya. Karena kita punya elemen-elemen pengambilan kebijakan baik pada level internasional maupun nasional. Karena kita berkaitan dengan antar negara kan. Nah, jadi tetap harus basicnya ada. Yang menjadi titik fokus kita adalah bagaimana data itu berperan. Ya, jadi data itulah yang sebagai dasar pengambilan kebijakan. Teori bisa dimix ya, segala sesuatu bisa menyesuaikan, tetapi kalau data itu adalah real. Ketika kita bicara dengan data real, maka hasil pengambilan kebijakannya pun real. Nah, jadi bisa dibilang teori itu tidak selalu bisa diterapkan di lapangan sepenuhnya. Mungkin untuk kondisi tertentu teori itu kadang mungkin bisa salah, tapi memang kalau pemerintah itu harus mengambil kebijakannya secara cepat dan tepat, itu tidak bisa selalu berdasarkan teori, tapi lebih kepada data ya, Bu. Ya, betul Mas Bagus. Jadi data berperan sangat krusial dalam menentukan sebuah kebijakan. Jadi segala sesuatu pengambilan kebijakan atau policy maker itu harus betul-betul aware dengan data yang betul-betul valid gitu ya. Bu, terima kasih. Kemudian selanjutnya kita tahu bahwa belakangan ini bagaimana kondisi perang dagang yang semakin memanas ini antara AS dan Tiongkok dan semua mitra dagangnya nih. Kemudian ada juga sanksi ekonomi yang terbaru, sanksi AS ke Iran program nuklir. Bahkan konflik militer bisa berdampak langsung nih ke dalam negeri. Seperti bisa mempengaruhi harga BBM kita, subsidi BBM, neraca perdagangan, sampai ketahanan pangan dan energi di dalam negeri. Nah, bagaimana Ibu melihat respon kebijakan pemerintah Indonesia selama beberapa tahun terakhir dalam menghadapi ketidakpastian global akibat kondisi-kondisi ini, dan apakah sudah cukup tangguh ini kebijakan yang diambil pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi kita? Ya, baik Mas Bagus. Jadi terkait dengan stabilitas ekonomi yang bersumber dari
respon kebijakan kita ya. Hmm. Kalau ditanya tangguh atau tidak, sudahkah tangguh atau belum, kita bisa bilang tangguh. Kenapa? Ya, kita punya elemen-elemen di dalam struktur perekonomian kita punya beberapa sudut ya, beberapa sudut pandang terhadap kejadian yang ada di terminologi global ya, baik itu perang dagang antara Amerika dan Cina yang kemudian berdampak pada bisa local market ya, bahkan juga pada regional market ya di Asia. Kalau kita menata diri kita, sebenarnya dari fundamental ekonomi kita kan sudah kuat ya sebenarnya. Hanya yang menjadi pertanyaan kita selama ini adalah apakah kita komitmen, pemerintah komitmen gitu ya, terhadap perubahan itu memang benar-benar ini membawa pada stabilitas nasional. Contohnya misalkan bagaimana respon Bank Indonesia ketika suku bunga dinaikkan. Apakah nanti terjadi capital outflow ya ke luar negeri, kita tidak ada investment masuk ke Indonesia ya misalkan seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu kemudian harus kita sikapi dengan dengan sebijak-bijaknya. Kenapa? Stabilitas ekonomi ini kan kadang-kadang juga dipengaruhi oleh good news dan bad news. Nah, ya kan? Iya. Ketika pemerintah betul-betul bisa memanage mana yang good news, mana yang bad news itu dengan bahasa yang sangat-sangat bagus gitu ya. Sehingga tidak menimbulkan kerisauan atau kegalauan pasar gitu ya. Nah, itu istilahnya nanti akan berpengaruh terhadap stabilitas yang sesungguhnya. Gitu ya. Dari inflasi kita bisa mengendalikan inflasi dengan baik. Meskipun ya IMF dalam World Economic Forum kan yang paling baru itu menyatakan bahwa ekonomi Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2025-26 ini akan turun. Walaupun memang cuma 0, sekian persen ya, kalau nggak salah 0,3% ya. Tetapi itu juga menjadi sebuah hentakan bagi stabilitas makro kita. Kenapa? Kalau pertumbuhan turun, ini apa penyebabnya? Apakah memang semata-mata terjadi karena persoalan global, ataukah memang ada persoalan-persoalan domestik yang itu sebenarnya terkait dengan penerapan tarif ini? Karena di situ akan diproyeksikan tingkat pengangguran Indonesia akan menjadi 5% dari 4,7 menjadi 5% di tahun depan. Nah, ini juga terkait dengan stabilisasi kan sebenarnya stabilitas perekonomian makro ya. Nah, di sisi mikro, di demand baik nanti konsumsi rumah tangga ini juga perlu kita awasi dengan baik ya. Kita respon dengan baik, apakah juga nanti akan terpengaruh oleh kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas level makro di level global. Nah, kalau rumah tangga berarti kan transmisinya dari produksi. Kalau biaya produksi kita impor dengan bahan baku banyak yang impor, otomatis akan meningkatkan cost of production. Cost of production naik, ini menjadikan karena ada tarif tadi, menjadikan harga jual barang atau produknya itu menjadi mahal. Bagaimana nanti rumah tangga merespon produk itu? Jika itu adalah produk yang sifatnya dia dipakai dalam kehidupan sehari-hari, produk-produk yang pokok gitu ya. Nah, ini juga kita sebenarnya bisa gitu ya. Hanya political will-nya mau kemana ini, gitu kan? Iya, kita tangguh sebenarnya di kelompok negara-negara ASEAN, kita termasuk negara yang tangguh. Walaupun didera dengan kemiskinan sekian persen, kita tetap bersemangat untuk bisa menjaga inflasi sebaik mungkin. Meskipun nilai tukar sekarang agak jumping ya, tapi itu kondisional, insya Allah nanti bisa kembali lagi. Jadi kalau dilihat dari kondisi ketahanan, sebenarnya kita ini sudah cukup tangguh ya Bu dalam menghadapi tantangan-tantangan ekonomi global. Ya. Nah, tapi dilihat lagi dari bagaimana pemerintah itu merespon good news dan bad news-nya. Nah, saya ingin bertanya Ibu soal good news dan bad news ini. Nah, kadang kalau dilihat itu kadang pemerintah itu dalam merespon itu kadang suka ambigu gitu Ibu. Suka ngasih ketidakpastian kadang dalam beberapa hal, kadang juga mungkin sedikit terlambat responnya. Nah,
Itu apakah itu yang menyebabkan kayak impact ke capital outflow di Indonesia, kemudian kayak kenapa Indonesia ini jadi sulit gitu buat menerima investasi dari asing dan gitu-gitu. Ya, salah satunya itu. Jadi bad news dan good news itu kan sebenarnya kemampuan pemerintah menerjemahkan. Ya, kemampuan pemerintah untuk menerjemahkan antara bad news dan good news. Karena ini efeknya adalah ke sentimen pasar. Ya, sentimen pasar itu kalau ada bad news ya, wah langsung Iya. nanti pasar Iya. akan merespon itu ya, dan respon negatif kan kemudian akan memperburuk situasi, stabilitas menjadi berkurang, ya menjadi kurang stabil gitu kan kondisi makronya gitu ya. Nah, terkait dengan bad news dan good news itu kenapa kok pemerintah itu terkesan lambat gitu ya? Mungkin ada waktunya terkesan lambat karena gini, yang namanya perubahan yang dynamic itu bisa cepat sekali sehingga ada time lag. Jadi intinya ada time lag. Ketika pemerintah merespon sebuah perubahan, kemudian itu berjalan cepat sekali, maka ada time lag di situ. Nah, ketika terjadi time lag, ini sudah berubah. Jadi terkesan menjadi lambat, begitu. Ya, time lag ini yang kemudian berpengaruh terhadap respon kebijakan yang terkesan lambat. Gitu ya. Kayak gitu sih. Nah, kemudian nih soal kebijakan pemerintah nih. Kita tahu belakangan ini kita lihat bahwa beberapa kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah itu kerap menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat. Misalnya soal hilirisasi tambang, kemudian pemindahan ibu kota ke IKN, terus insentif terhadap kendaraan listrik atau subsidi yang kadang itu tidak tepat sasaran. Nah, di satu sisi kita melihat ada tujuan jangka panjang yang ingin dicapai, tapi di sisi lain muncul kekhawatiran soal keberpihakan dan kesiapan dalam pelaksanaannya. Nah, dari perspektif Ibu sebagai akademis, bagaimana cara yang bijak untuk menilai kebijakan-kebijakan ekonomi yang bisa dibilang kontroversial ini? Kemudian menurut Ibu apakah cukup ruang bagi akademis dan publik untuk memberi masukan kepada pemerintah dalam proses perumusan kebijakan ekonomi ini? Saya mulai dari yang terakhir ya Mas Bagus. Iya. Apakah cukup ruang? Ruang space kita banyak, hanya kita kadang terkendala oleh aturan, gitu ya. Aturan yang kemudian itu yang kita anggap untuk kebebasan berpikir kemudian itu menjadi sangat terbatas, gitu ya. Tapi kalau kita kembalikan lagi pada fungsi kampus sebagai tempat kita belajar ya, kemudian menyampaikan pendapat-pendapat kritis ya, menurut saya harusnya tidak ada proses penurunan demokratisasi di kampus ya, asalkan masih pada terkait dengan kepentingan-kepentingan publik, kepentingan-kepentingan negara, dan tidak melawan pemerintah gitu ya, yang tidak kredibel tentunya ya nggak masalah. Kita masih punya cukup ruang, kita bisa menuangkannya dalam bentuk pikiran, dalam bentuk dialog, diskusi ya, bisa juga dalam bentuk tulisan karya ilmiah. Itulah cara kita untuk menyuarakan ya, speak up sesuatu yang mungkin sifatnya mengkritik ya, kritik yang konstruktif ya, membangun. Itu pertama. Kemudian terkait dengan bagaimana sih kebijakan-kebijakan ini diambil ya, bagaimana peran kita ya dalam pengambilan, kita menilai sebuah kebijakan itu apakah ini sudah keberpihakan ke masyarakat bawah ya, orang cilik ya, ataupun masyarakat kecil, rentan, miskin, dan kadang-kadang ada beberapa kebijakan yang tidak tepat sasaran gitu ya. Iya, betul. Bagaimana kita menilai? Kita kan akademisi, kita speak by data ya, kita mengatakan sesuatu kan kita punya data. Jika memang data itu ada, data itu kuat, kita sampaikan, tidak masalah gitu ya. Terus bagaimana kita menilai? Saya misalkan menilai dengan kebijakan yang kita tidak bisa menilai secara global. Penilaian terhadap sebuah kebijakan itu perlu kajian yang mendalam dan tidak sporadis sifatnya. Kita ada step by stepnya. Pertama, kesesuaian sinkronisasi antara data dengan hasilnya. Karena data asli dan hasilnya itulah nanti sebagai pijakan rumusan pengambilan kebijakan. Ya. Jadi tidak harus kemudian mungkin ini salah, kebijakan ini salah. Kalau salah ditunjukkan salahnya di mana. Nah, kalau kurang tepat kekurangannya ada di mana. Based on data tadi.
Dan juga yang kemudian menjadi kendala kita adalah yaitu political will-nya. Apakah memang concern dari pemerintah ke situ atau tidak? Jadi kredibilitas pengambilan kebijakan pemerintah itu juga diukur dari kebermanfaatan kebijakan itu terhadap, pertama, dari sisi ekonominya, ya. Dari sisi ekonominya kita tadi bicara mengenai data, ketersediaan data, valid dan seterusnya ya secara ekonomi. Kemudian secara sosial, apakah kebijakan itu mampu merubah kondisi tatanan sosiologis masyarakat yang itu berawal dari masalah ekonomi. Contoh kebijakan program perlindungan sosial ya, perlinsos ya. Itu kan di situ sebenarnya ada dua hal yang perlu kita cermati kalau kita seorang akademisi ya. Adakah di situ apa namanya exclusion error atau inclusion error? Maksudnya apa ini? Exclusion error ini orang yang seharusnya tidak menerima manfaat ya. Kok ada di situ? Kan harusnya dia keluar dari database itu, ya kan? Kemudian yang inclusion ada dia error, dia dimasukkan. Harusnya dia tidak mendapat. Kalau yang tadi mendapat tapi tidak masuk, exclusion ya. Dikecualikan padahal dia harusnya inclusion. Nah, potensi-potensi seperti inilah yang perlu kita cermati, kita amati supaya apa? Supaya efisien. Jadi anggaran yang digunakan untuk pengentasan kemiskinan betul-betul tepat sasaran. Nah, jadi kalau kita menilai jangan sporadik ya. Wah ini salah, lihat dulu tatanannya seperti apa, datanya bagaimana. Ya. Jadi kalau dari di ruang sebagai akademis kita sebenarnya punya cukup ruang untuk menyampaikan pendapat kita, masukan-masukan kita kepada pemerintah. Nah kemudian kalau dari bagaimana menilainya itu sebenarnya kita harus menilai by data, berdasarkan data baru kita bisa menyampaikan apa yang sebenarnya harus dievaluasi. Betul. Nah, tetapi saya ada satu pertanyaan soal bagaimana ketidaktepatan sasaran dari kebijakan pemerintah ini. Nah, ini saya boleh ambil contoh ya Bu, dari kebijakan ini yang soal penerapan kayak subsidi dan penyaluran gas LPG nih. Nah, itu kan sebelumnya gas LPG kemarin itu kalau tidak salah tidak boleh dijual eceran oleh pedagang eceran. Tapi kalau saya melihat di lapangan yang terjadi dan yang salah Mas alami juga, justru karena harus kayak harus melewati pangkalan buat bisa masyarakat itu memperoleh gas LPG 3 kg itu. Itu justru kayak menimbulkan kelangkaan di masyarakat. Masyarakat justru malah makin sulit untuk mendapatkan kebutuhan mereka. Nah, walaupun maksud pemerintah ini untuk menjamin supaya tepat sasaran nih penyalurannya, tapi kok malah bisa menimbulkan kesulitan. Maksudnya masyarakat ini jadi langka dan gasnya malah kadang masih ada yang mungkin bisa dibilang mungkin sedikit tidak tepat. Ya. Maksudnya itu ya. Jadi sebenarnya gini, kita itu kalau mau mengubah aturan itu kan memang perlu kajian yang dalam. Jadi ada apakah dampak positif atau negatifnya itu kita bandingkan dulu, kita komparasi dulu dampaknya seperti apa. Sekalipun tujuan itu baik ya, kita mengoptimalkan yang namanya peran distribusi di situ kan, mengoptimalkan distribusi supaya tepat sasaran. Tetapi mindset masyarakat tidak begitu. Nah, ketika ada distribusi sementara distributornya ini kan tidak merata, ada kesenjangan di antar daerah sehingga apa? Kan nggak cukup ya. Mungkin harusnya ini ada 1000 penduduk, distributornya cuma 1. Bayangkan mereka antri. Nah, hal-hal seperti itu yang kemarin kurang mendapatkan perhatian. Itu tidak diantisipasi. Mitigasinya apa ya kan? Akhirnya dikembalikan ke sistem awal kan begitu. Karena kekurangsiapan. Jadi implementasi kebijakan itu kan harusnya ada uji coba dulu di kelompok kecil. Seperti kalau kita riset itu kan kita mau cari data kita ini valid atau tidak kan kita pakai mini riset dulu. Nah itu sepertinya kemarin yang miss di situ. Jadi tidak ada langkah mitigasi yang tepat untuk menjamin
distribusi itu lancar. Jadi persoalannya di situ sebenarnya. Kalau memang dari awal diterapkan seperti itu, kemudian disiapkan beberapa pangkalan dan sub-subnya yang dia memiliki hak untuk mendistribusikan, itu lain cerita. Ya, jadi perangkat infrastrukturnya yang kemarin itu belum siap. Tapi kebijakan sudah diimplementasi. Nah, ini hal-hal seperti ini, contoh seperti ini kan yang kemudian membuat kita itu link and match antara itu diketok palu sebagai sebuah kebijakan dengan implementasi di lapangan itu sering ada gap. Seperti MBG misalkan, makan bergizi gratis kan seperti itu. Juga ada gap implementasi di lapangan dengan desain yang sudah dicanangkan dalam sebuah peraturan. Jadi karena mungkin dalam perencanaannya belum begitu siap, belum diketahui gimana dampaknya setelah diterapkan ya Ibu. Jadinya makanya menimbulkan ada gap, bisa ada problem dalam penerapannya. Baiklah teman-teman sekalian, itu saja podcast dari Pilar kali ini. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman dalam pengalamannya bagi kita semua. Saya Bagus Kadewin Putra, selaku moderator, pamit undur diri dan jangan lupa saksikan podcast Pilar selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.